Seperti itu lekat terjadi pada Annisa Trihapsari dan mantan suaminya Adjie Pangestu. Kurang lebih sudah 3 tahun mereka bercerai, sekalipun keduanya sudah sepakat saling membagi waktu untuk Raffi Akbar putra sematawayang mereka. Nisa dan Adjie enggan saling bertatap muka. Lantas bagaimana kalian menjaga hubungan? Paling tidak demi Raffi. Dari dulu, dari semenjak saya bercerai 5 tahun yang lalu, alhamdulillah saya selalu Masyarakat tidak akan bisa menerima alasan apakah ini seni, ini indah atau tidak indah. Buat masyarakat itu tidak pantas. Dari kacamata seorang sosiolog, apa yang dilakukan oleh FPI adalah wujud dari kontrol sosial. Ketika hukum tak berkutik untuk menjerat kasus-kasus berbau pornografi, kontrol sosial yang akan menghukum pelakunya. Bagus, dia lapor dan dia itu silahkan. Tetapi jangan itu kemudian diartikan bahwa yang anti kan cuma FPI. Rakyat biasa semua kan menerima. Tidak, semua punya perasaan. Ya, saya juga sudah bicara dengan banyak orang merasa asas kepantasannya seperti terinjak rakyat Indonesia ini. Dalam segi ekspresi, saya pun merasa saya tidak melakukan sebuah ekspresi yang mengundang. Itu beda dengan tabloid-tabloid yang saya lihat di pinggir jalan, yang di situ isinya mengundang semua. Walaupun dikasih lihat dikit-dikit, tapi kesannya itu gimana ya? Saya ngeliat fotonya kayaknya ya Allah gitu loh. Tapi apa yang saya lakukan di sana, saya tidak melakukan hal tersebut dan mudah-mudahan saja permasalahannya tidak semakin panjang. Dan ada beberapa sanksi-sanksi sosial seperti dia yang sebetulnya akan main sinetron apa begitu ya, terus tidak jadi gitu. Nah, ini adalah hukuman-hukuman sosial yang menurut saya itu fair. Pertanggal 22 September lalu, Anjasmara sudah menunjuk pengacara Elza Syarif sebagai kuasa hukumnya untuk menangani kasusnya. Meski Anjasmara sudah melayangkan permintaan maafnya kepada pihak-pihak yang tersinggung dengan perbuatannya, namun FPI berharap proses hukum terus berlanjut. Ya, ini memang musibah bagi Anjas. Ya, kita cooling down, kita lihat, kita harus menerima masukan-masukan kalau ada, dan kita juga masukan tuh seberapa jauh deh yang kita bisa tampung, dan kemudian kita perlu penjelasan yang bagaimana, karena itu saya hindari untuk memberi keterangan yang lebih detail. Saya nggak bisa melakukan apapun langkah-langkah sebelum saya investigasi sendiri pembuktian hal ini. Kalau Anjas sekarang telanjang ini kemudian diterima dan pemerintah tidak melakukan apa-apa, saya yakin sebulan lagi itu akan ada 5, 6, 7, 10 orang akan melakukan hal yang sama. Pemirsa, hubungan antara mantan suami dengan mantan istri memang sering tak mengenakan hati. Meski sudah berpisah, keduanya masih harus dituntut untuk saling bekerja sama dalam mengasuh anak mereka. Annisa Trihapsari dan Adjie Pangestu juga mengalami kesulitan seperti itu. Lebih-lebih, sekarang Adjie sudah menggandeng calon ibu baru buat Raffi, anak mereka. Kedepan, bagaimana ketiganya akan membentuk pola pengasuhan buat Raffi? Mari kita saksikan liputannya. Seperti itu lekat terjadi pada Annisa Trihapsari dan mantan suaminya Adjie Pangestu. Kurang lebih sudah 3 tahun mereka bercerai, sekalipun keduanya sudah sepakat saling membagi waktu untuk Raffi Akbar putra sematawayang mereka. Nisa dan Adjie enggan saling bertatap muka. Lantas bagaimana kalian menjaga hubungan? Paling tidak demi Raffi. Dari dulu, dari semenjak saya bercerai 5 tahun yang lalu, alhamdulillah saya selalu, kalau nggak nelpon, saya selalu SMS ke Mas Adjie. Buat saya silaturahmi itu nggak akan pernah bisa putus, apalagi saya punya anak dari Mas Adjie gitu kan. Dan saya nggak mau sampai ngeduluin atau Mas Adjie yang duluan. Mudah-mudahan saya terus yang duluan. Selama ini sih SMS untuk minta maaf nggak pernah ya. Tapi kalau SMS untuk membicarakan soal Raffi, ya pernah. Karena mungkin ada miskomunikasi soal Raffi terus. Jadi kami berdua itu selalu berkomunikasi tentang Raffi. Demi masa depan Raffi dan terutama supaya Raffi tidak ikut merasakan trauma perceraian kedua orang tuanya, di depan mata putra mereka, Nisa dan Adjie berusaha untuk tetap menjaga hubungan.
Tapi di luar tujuan itu, apakah kalian masih saling membangun komunikasi, apalagi saat ini menjelang bulan suci? Nggak usah Ramadan deh ya. Nisfu Syaban kemarin aja mudah-mudahan sih SMS saya keterima gitu loh. Karena kan Nisfu Syaban itu di mana umat Islam atau Muslim dia sholat maghrib, dia sholat sunnah, dia baca Yasin 3 kali, terus minta doanya apa sebelum sholat maghrib, ya minta maaf ke orang terdekat terutama orang tua. Demi Allah tidak ada SMS apapun. SMS itu terakhir hanya untuk membicarakan soal Raffi mau pergi sama saya, tapi Nisa juga menginginkan Raffi pergi dengan dia. Padahal itu jatahnya ada di rumah saya. Dan demi Allah itu yang di SMS sama dia. Terakhir dia tidak ada SMS apa-apa. Dan mungkin waktu di SMS saya ada di Malaysia. Jadi SMS-nya terpending. Tampaknya perceraian Aji dan Nisa berawal dari suatu masalah yang belum mampu mereka redam. Meski keduanya telah bercerai, tak dapat dihindari prasangka pasti timbul. Manakala salah satu merasa disudutkan lantaran pemberitaan yang mengarah pada persoalan pribadi. Apapun yang dikatakan Mas Aji tentang saya berhubungan dengan siapa, selalu diungkit-ungkit lagi. Ya mudah-mudahan Mas Aji dikasih petunjuk lah sama Allah. Jangan selalu membuat berita yang nggak ngenakin, kasihan Raffi. Kalau ditanya saya mengungkit-ungkit, sebenarnya itu tidak ya. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit. Kalau kita telusurin, yang memblow up kasus dia itu ya sebenarnya dia sendiri. Coba dia masih menyembunyikan hubungan dia dengan Sultan. Ya pasti kasus ini nggak akan terungkit. Tapi karena dia memblow up, mereka mengekspresikan ya terblow up. Gosip kedekatan Anissa dan Sultan Georgi sudah lama beredar. Bahkan memang keduanya sempat terlihat muncul bareng. Nisa yang kini menjanda berhak untuk memilih siapa lelaki pilihannya. Begitu sebaliknya dengan Aji. Yang pasti saat ini Aji tengah serius berpacaran dengan Nadia. Bagaimana reaksi Nisa jikalau nanti Aji menikahi Nadia? Pokoknya intinya gini deh, siapapun pasangan Aji, mudah-mudahan bisa akrab sama saya gitu loh. Karena keakraban itu mudah-mudahan ikhlas dan tulus, bukan buat siapa-siapa. Buat anak gue Raffi deh, itu doang deh. Gitu kasarnya biar duduk bareng kayak awal bareng kayak walaupun dia mau basa-basi kayak nggak apa-apa deh. Dia selalu ingin mencoba sebenarnya, sering ngobrol sama ingin mencoba. Cuman di satu kesempatan kelihatannya agak sulit karena mungkin ya saya nggak tahu ya sifat perempuan bagaimana kalau ketemu mungkin tidak ada komunikasi atau tidak bisa berkata apa-apa, ya tidak bertegur sapa gitu. Saya nggak tahu masalahnya apa, mungkin ya namanya perempuan kali ya. Biasa terjadi, sementara ayah melarang dan ibu malah mengizinkan. Pola pengasuhan seperti ini pasti bikin anak kehilangan arah. Pemirsa, Piyu gitaris Padi ternyata baru saja mengakhiri masa lajangnya. Lalu siapakah gadis yang disunting Piyu dan di manakah Piyu melangsungkan pernikahannya? Berikut ini pengakuan Piyu. Kalau Anda sekarang menyaksikan aksi Piyu memetik gitar, ada yang berbeda. Kalau Anda jeli, jari manis Piyu telah tersemat cincin. Dari tanda itu kita bisa membaca bahwa Piyu telah menikah. Memang tanpa terpublikasi, rupanya gitaris Padi ini telah menikah dengan wanita asal Surabaya bernama Anastasia Frolin di Uluwatu, Bali pada 7 September lalu. Pokoknya kita kemarin udah secara agama, secara negara udah sah. Kita laksanakan di Bali, di Uluwatu. Tempatnya romantis dan kedua mempelai mohon doa restu. Gerejanya yang berganti ada GPKB kalau nggak salah ya, Gereja Protestan Kristen Bali. Terus kita juga nggak bisa ngadain karena kita pikir kita mau ngadakan di Jakarta juga susah, ntar takut jadi sesuatu yang ini lagi, ntar jadi ricuh nanti, ya nggak diam-diam, udah keluarga dan teman-teman udah pada tahu.
Sayang kabar bahagia itu tak dapat disaksikan banyak khalayak. Pernikahan yang luput dari sorotan media itu memang terkesan mendadak karena kedua pasangan mempersiapkan segala keperluan pernikahan hanya selama 2 minggu. Dalam kurun waktu yang kilat itu, Piu akhirnya menentukan pilihannya. Tapi dengan waktu yang minim, mengapa kalian malah memilih tempat pernikahan di Bali? Kebetulan aja saya dan istri saya ketemunya sih di Jakarta, tapi habis itu kita janjian di Bali dan kita merasakan suasana yang memang mendukung sekali. Sejalan, seide, seirama.